Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Paleping ingin mempresentasikan seni lukis. Peta konsep seni lukis dibagi menjadi 4, yaitu pengertian lukisan dan gaya lukisan. Tema dalam berkarya seni lukis, alat, bahan, dan media seni lukis, teknik berkarya seni lukis. Pengertian seni lukis yaitu sebuah pengembangan dari menggambar memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. 2. Melukis adalah kegiatan mengolah media 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Tujuan seni lukis yaitu 1. Religius. Berlangsung sejak zaman nenek moyang, lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Berikut contoh lukisan religius berupa cap tangan di goa layang-layang. 2. Kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan berperilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek seni lukis berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berikut kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, dan kekuasaan setempat. Berikut contoh lukisan kritik oleh Joko Kritik berjudul Berburu Celeng. 3. Ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan, garis, dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan, mengutamakan aspek komersil hingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Aliran gaya dan seni lukis. 1. Representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata dan kehidupan masyarakat dengan gaya alam. Gaya kehidupan rupa termasuk dalam representatif, yaitu naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarnya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, dan warna gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah Suyobroto, dan sebagainya. B. Realisme. Aliran yang memandangkan dua dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek, menggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus Wardoyo, Tarmizi, S. Subojono, dan Dullah. Romantik. Aliran seni rupa yang bersifat imanajer, melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, dan kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut contoh lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Trinitas Raden Saleh. Ekspresionisme. Aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis realisme yaitu Vincent van Gogh dan Alfadi berjudul Barong dan Leak. Barong dan Leak merupakan bagian kebudayaan masyarakat Bali. Barong merupakan simbol kebaikan, Leak merupakan simbol kejahatan.
Impresionisme, aliran seni rupa yang menggambarnya sesuai dengan kesan saat objek dilukis, berupa peraliran impresionisme yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Bujono. Surrealisme, aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna dari dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. 2. Non-presentatif. Representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Daya seni lukis memprioritaskan non-representatif berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Tema seni lukis: 1. Dengan dirinya sendiri, misalnya lukisan potret. 2. Gambar manusia dengan manusia lain. 3. Manusia dengan alam sekitarnya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan sebagainya. 4. Manusia dengan alam benda. Ada benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, berbentuk yang bebas seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, rumah, dan lainnya. 5. Manusia dengan aktivitas. 6. Manusia dengan alam khayalan. 1. Alat dan bahan seni lukis: pastel dan krayon. 2. Cat atau pewarna. 3. kuas. 4. Pisau palet. 5. Palet dan palet cat air. 6. Kanvas. Teknik yang digunakan dalam lukis yaitu lukisan cat air. Akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. 2. Mozaik. Mozaik adalah menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga bentuk objek tertentu. 3. Lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungan sehingga membentuk lukisan. 4. Lukisan batik. Teknik yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin dan membentuk garis bidang atau ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Proses atau langkah melukis yaitu 1. Memunculkan gagasan. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail, dan sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang kita ungkapkan. 3. Menentukan media berkarya, bahan, dan alat. 4. Menentukan teknik. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pojok atau positif dan latar belakangnya negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.